Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam Markus pasal 7, dari ayat yang kelima menjadi topik perenungan kita pagi ini. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi, orang Yahudi sangat terkenal dengan adat istiadat dan budaya yang begitu kuat melekat dalam diri mereka. Sehingga budaya yang mereka kenakan dalam kehidupan mereka itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tradisi keagamaan yang begitu kuat seolah-olah itu menjadi sebuah standar kehidupan bagi orang Yahudi. Ketika makan harus cuci tangan, yang digambarkan sebagai pembersihan dari segala kenajisan, agar supaya menikmati makan atau makan minum dalam keadaan yang bersih. Bahkan banyak lain tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Mereka jaga begitu baik karena mereka sadari bahwa itu adalah standar yang harus dipenuhi demi mencapai kebenaran, demi mencapai apa yang disebut dengan perkenanan Tuhan. Ini membudaya, saudara. Ini menjadi gaya kehidupan. Tetapi di suatu ketika Yesus mencelah apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Karena mereka begitu menghormati budaya, adat istiadat, tetapi mereka tidak menghormati Allah dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang menjadi bahaya di tengah-tengah kekristenan hari ini. Karena dalam kekristenan juga sebenarnya kita memiliki budaya-budaya yang kita anggap itu baik untuk terus dipertahankan. Sehingga dalam kebudayaan kita, dalam tradisi keagamaan kita, kita merasa berdosa kalau kita tidak melakukannya. Dalam tradisi gerejawi, kita merasa kalau kita tidak melakukan sesuatu, ritual-ritual tertentu, kita merasa berdosa dan tidak lengkap kekristenan kita. Saudara-saudara, yang saya mau bahas begini. Bukan tidak baik kita memiliki budaya, kebiasaan, adat istiadat dalam gereja kita, dalam keagamaan kita. Tetapi itu akan menjadi salah kalau kita tidak menemukan substansi atau esensi dari hakikat ibadah itu sendiri, hakikat dari kegiatan ritual itu sendiri. Karena topiknya yang utamanya itu adalah berkenan di hati Allah. Yang utamanya adalah pembersihan hati nurani, di mana Allah berdiam di dalam kita. Allah menjadi pemimpin, menjadi pengendali kehidupan kita. Karena bisa saja kita menjadi orang yang sangat aktif dalam ritual ibadah, aktif dalam budaya-budaya, istiadat-istiadat keagamaan, tetapi juga kita dalam kondisi kehidupan yang rusak di mata Allah. Kita hidup dalam kepentingan-kepentingan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Banyak di antara kita
memiliki budaya-budaya yang begitu kental dalam keagamaan. Tetapi berapa banyak kehidupan kita diubah oleh budaya tersebut. Tetapi justru hanya sekedar hidup dalam budaya, dalam adat istiadat, tetapi tidak menghidupi kebenaran yang ada di dalamnya. Yesus sempat menyentil bahwa kamu cuci tangan, bersih untuk bisa makan. Tetapi kamu tidak membersihkan hatimu. Karena yang menajiskan bukan apa yang masuk ke dalam makanan, yang ke dalam perut, yang menajis. Tetapi apa yang keluar, artinya apa yang keluar dari hatimu, itu yang menajiskan. Karena semua yang masuk ke dalam mulut, keluar di jamban. Tetapi apa yang keluar dari dalam, itu dari hati. Karena dari hati terpancar segala bentuk keinginan daging, kejahatan kita, kemunafikan kita, kesombongan kita, keegoisan kita, itu keluar semuanya dari hati. Dan itu yang menajiskan. Jadi budaya, keagamaan, kekristenan apapun tidak akan sangat penting, tidak menjadi sangat penting bagi kita. Kalau kita memahami bahwa ternyata hidup kita, hati kita masih belum beres. Hati kita belum bersih, hati kita tidak benar-benar serius berperkara dengan Allah. Jadi bukan soal kita tidak bisa mengadakan kegiatan ritual atau memiliki budaya-budaya keagamaan. Itu baik, tetapi belum tentu benar. Baik demi kebersamaan, baik demi membangun relasi, baik demi membangun hubungan yang baik antar sesama. Tetapi belum tentu benar dalam kita membangun relasi dengan Allah. Karena Allah tidak bisa dibatasi atau tidak bisa diatur dengan segala bentuk budaya apapun. Allah terlalu independen, Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun. Allah hanya bisa dapat disentuh oleh hati yang bersih di hadapannya. Allah hanya bisa disentuh oleh hati yang mencari Dia, lapar dan haus akan Dia, dan belajar untuk taat setia kepadanya. Di luar itu saudara, Allah tidak mungkin bisa disentuh. Bahkan melalui ritual, budaya, keagamaan yang sebaik apapun, yang sekusyuk apapun, Allah tidak bisa disentuh. Baik itu dimainkan dengan alat musik yang merdu, dinyanyikan, dilantunkan dengan perkataan yang merdu, syahdu, itu pun tidak bisa menyentuh hati Allah. Karena yang bisa menyentuh hati Allah adalah hati yang berbalik kepadanya. Hati yang mau terus berubah, hati yang mau terus dipulihkan. Makanya dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sedangkan apa yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Jadi kadang kita bisa memahami bahwa kenapa Tuhan menolak ritual yang kita lakukan. Karena itu hanya sebatas perintah dan aturan manusia, bukan perintah dan aturan Tuhan. Karena aturan dan perintah Tuhan, prinsip yang utama adalah hati dipersembahkan bagi Allah. Itu yang utama. Jadi melalui perenungan hari ini, saya mau ingatkan buat kita semua. Sebaik apapun gereja kita dalam mempersiapkan kegiatan seremonial, kegiatan gerejawi, itu tidak akan pernah berbau harum di mata Allah selama semua yang kita lakukan tidak membuat hati kita menjadi lebih baik, tidak membuat hati kita semakin lebih dekat dengan Allah. Jadi intinya adalah bersihkan hatimu, bersihkan kehidupanmu, maka ritual seperti apapun pasti berkenan di mata Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.